kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, hari ini Miss Julie ingin mengajak kamu, kita akan belajar pada bab 2, bagian yang kedua yaitu tentang bangun ruang. Jadi kalau pada video dan pembelajaran sebelumnya, kita belajar tentang jenis-jenis bangun datar, ya. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Pada video hari ini, kita akan belajar tentang bangun ruang. Kita akan membedakan, mengelompokkan, dan mengurutkan bangun ruang dari ukuran yang terbesar hingga terkecil ataupun sebaliknya, dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau kamu sudah siap, yuk kita lihat yang pertama. Nah, hari ini Miss Yuli ingin mengajak kamu, kita akan belajar tentang 5 jenis bangun ruang, yaitu balok, kubus, bola, tabung, dan kerucut. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ada balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut. Supaya anak-anak semakin jelas melihat gambarnya, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama balok, ikuti Miss Yuli. Balok. Iya. Nah, untuk bangun ruang, kalau kemarin ya kita sudah belajar bangun datar, ada 2 bagian ya, yang disebut sisi dan sudut ya, atau titik sudut. Kalau pada bangun ruang ada 3 bagian, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, sekali lagi ada bagian yang disebut sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, untuk di kelas 1 kita tidak akan mendalami ya bagian sisinya, rusuknya, ataupun titik sudutnya. Tapi kita hanya cukup mengetahui saja ya. Jadi Miss Yuli tetap akan jelaskan supaya anak-anak kelas 1 mengetahui bagian-bagiannya dan nanti akan diperdalam ketika kamu di kelas 2. Yuk, sekarang kita lihat ya sedikit di mana itu bagian sisi, bagian yang disebut titik sudut, dan yang disebut dengan rusuk. Kalau anak-anak lihat yang ditunjuk oleh panah, yang pertama, yaitu bagian sisi. Nah, ini disebut sisi permukaannya ya, atas, bawah, kanan, dan kiri. Lalu untuk titik sudut. Nah, untuk titik sudut, ini yang Miss Yuli beri tanda biru ya, titik sudut yang menghubungkan rusuk-rusuk. Iya, betul sekali. Ada 8 titik sudut pada balok. Sedangkan untuk bagian rusuk, ya, ini bagian yang ujung ya, bagian tepi, ini disebut dengan rusuk. Nanti ketika di kelas Miss Julie akan tunjukkan ya, supaya semakin paham bagian sisi, rusuk, ataupun titik sudut. Ya, jadi untuk balok mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Miss, aku harus mengingat jumlah ini tidak ya? Tidak perlu, karena tadi ya yang Miss Yuli sudah sampaikan, di kelas 1 kita cukup mengetahui bagian-bagiannya saja terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita lihat contoh dari benda-benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Wow, ada akuarium, kotak kado, kotak tisu, dan lemari. Miss, bentuknya seperti persegi panjang ya? Iya, betul. Bagian sisi depannya ya, ataupun sisi kanan, kiri, atas, dan bawahnya, kalau kita lihat seperti bangun datar persegi panjang. Jadi ini adalah benda-benda yang berbentuk balok. Yang berikutnya adalah kubus. Ikuti Miss Yuli. Kubus. Ya, untuk kubus, kubus ternyata memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ini bagian-bagiannya ya. Sama seperti balok, hanya saja perbedaannya sisi-sisinya sama panjang. Ukurannya sama panjang. Sama seperti persegi. Iya, ini bagian sisi depan, belakang, kanan, dan kirinya berbentuk persegi. Nah, kita lihat contoh benda-benda yang berbentuk kubus. Wow, ada banyak sekali ya. Kita lihat ada Rubik, permainan Rubik, lalu ada es batu, ada dadu, dan ada kardus. Jadi ini adalah benda-benda yang berbentuk kubus.
Nah, nanti Miss Julie akan ada soal, kita akan sama-sama ya diskusi menentukan benda yang berbentuk kubus dan benda yang berbentuk balok. Berikutnya bola. Nah, tentu di sekitar kita banyak sekali ya benda-benda yang berbentuk bola. Ada kelereng, bola basket, dan bola dunia. Jadi silahkan nanti ketika di kelas kita diskusi ya, benda apa saja di sekitar kita lainnya ya yang berbentuk bola. Nah, untuk bola ternyata mempunyai satu sisi lengkung ya. Berikutnya kita lihat tabung. Nah, ini disebut dengan tabung. Ikuti Miss Julie, tabung. Ya, untuk tabung mempunyai sisi alas ya di bagian atas dan di bagian bawah. Ini yang berbentuk lingkaran ya dan juga mempunyai sisi lengkung. Ya, nanti ketika di kelas Miss Julie akan berikan contoh ya bangun ruang tabung supaya anak-anak dapat melihat dengan jelas bagian sisi lengkung, sisi atas dan bawah ya yang berbentuk lingkaran. Lalu berikutnya mari kita lihat contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Wow, ternyata ada banyak sekali. Ada tempat sampah, ada kaleng, ada drum minyak, ada gelas, dan ada baterai. Jadi banyak ya benda-benda di sekitar yang berbentuk tabung. Dan yang terakhir adalah kerucut. Wah, coba dilihat bentuknya. Ini disebut dengan kerucut. Berbeda dengan tabung ya. Coba dilihat. Kalau tabung, bagian atas dan bawahnya berbentuk lingkaran. Ini ya, bagian atas dan bawahnya berbentuk lingkaran. Kalau kerucut, hanya di bagian bawahnya saja yang berbentuk lingkaran. Karena kerucut mempunyai titik puncak. Ya, lalu Miss, contoh benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut apa ya? Mari kita lihat. Nah, ada 3 contoh benda yang Miss Julie tampilkan ya di sini yang berbentuk kerucut. Ada es krim, ada topi ulang tahun, dan ada pengeras suara. Nah, nanti ketika di sekolah kita akan diskusi bersama ya. Contoh-contoh benda lainnya di sekitar kita yang berbentuk balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola. Kamu juga dapat ya diskusi terlebih dahulu bersama mami, dedi, bersama ayah, ibu di rumah ya untuk mengetahui apa saja jenis-jenis bangun ruang yang ada di dalam rumah kamu, yang ada di rumah kamu. Oke anak-anak? Oke Miss. Dan yang terakhir kita akan mengelompokkan dan mengurutkan bangun ruang. Coba Miss Yuli ingin bertanya, dari benda-benda ini, kira-kira ini bentuknya disebut apa ya? Balok Miss, betul sekali. Nanti kita akan cari ya, benda apa saja yang berbentuk balok. Kita akan lingkari dan kita juga akan menentukan benda-benda yang bentuknya seperti tabung, yang sama seperti gulungan tisu ini ya. Dan yang terakhir, untuk mengurutkan Miss Julie yakin anak-anak pasti sudah bisa ya. Jika Miss Julie ada pertanyaan, coba kita lihat gambar ini. Lalu urutkan dari yang terkecil, yang urutannya terkecil. Kira-kira urutannya dari huruf apa ya? C, Miss. Yes, C, A, B, dan D. Dan kalau Miss Julie bertanya, kalau urutannya dari yang terbesar, kira-kira dimulai dari huruf apa ya? Ya, B, A, C, dan D. Nah, nanti ketika di kelas, tentunya kita akan latihan bersama ya. Latihan soal yang akan Miss Yuli berikan supaya anak-anak semakin paham dan bisa. Oke? Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kita sudah belajar tentang bangun ruang. Jika kamu ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan kita akan diskusi bersama-sama ketika di kelas bersama Miss Yuli. Terima kasih Piwan, selamat belajar. Dan sampai jumpa di sekolah dan di video berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye.